Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nina Saro, Yeni Novita Sari, dan Isla Disdiana Jono akan membahas mengenai insulin, fruktooligosakarida, galaktooligosakarida, dan glukoman. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu struktur kimia, penggunaan, cara membuat, dan kelebihan. Yang pertama ada inulin. Inulin merupakan polimer alami yang terdiri dari monomer-monomer fruktosa yang dapat berfungsi sebagai prebiotik. Sifat khas dari inulin yaitu dapat larut dalam air dan sulit dihidrolisis oleh enzim yang berada di saluran pencernaan. Struktur kimia dari inulin yaitu masing-masing unit fruktosa dihubungkan oleh suatu ikatan 2-1 beta defruktofuronosil. Setiap ujung untai inulin dapat ditemukan glukosa sehingga polimer inulin dapat ditulis GFR, yaitu fruktan dengan ujung terminal glukosa, dan FN yaitu fruktan tanpa ujung terminal glukosa. Penggunaan inulin di bidang pangan antara lain sebagai pengguna lemak dan gula pada produk makanan rendah kalori, campuran mayonnaise, es krim, bahan baku sosis, dan saus. Cara membuat inulin dengan cara ekstruksi inulin yaitu dengan dilakukan pengendapan menggunakan campuran etanol dengan air dan pemucatan dengan karbon aktif. Pemucatan dilakukan dengan menambahkan karbon aktif sebanyak 2%, kemudian disaring serta diendapkan kembali sampai didapatkan endapan warna putih. Selanjutnya endapan dikeringkan dalam oven hingga diperoleh endapan inulin kering yang mudah ditepungkan. Kelebihan dari inulin yaitu pada pembuatan es krim secara sensoris akan memberikan rasa yang mirip seperti lemak. Oleh karena itu, inulin sering digunakan sebagai substitusi lemak pada produk selai, patisserie, dari produk, frozen dessert, dan saus dressing. Selanjutnya ada FOS. Nah, FOS ini merupakan fruktooligosakarida yang merupakan bahan aditif yang sering dimanfaatkan untuk industri pangan, farmasi, dan kimia. FOS bernilai fungsional karena memiliki manfaat sebagai prebiotik, serat, pemanis rendah kalori, serta berfungsi baik untuk manajemen kesehatan saluran cerna. Ya, selanjutnya ini merupakan struktur kimia dari FOS. FOS ini mengandung campuran oligomer dan polimer B21 fruktosa yang terdiri dari 2-60 fruktosil. Struktur kimia FOS ini ditunjukkan dengan simpel GFN, G merupakan unit glukosil, F merupakan unit fruktosil, dan N sama dengan jumlah unit terikat oleh 2-1 fruktosa. Penggunaan dari fruktooligosakarida ini adalah sumber prebiotik yang banyak digunakan dalam produk pangan, produk olahan seperti susu kering dan susu formula. Selain itu, fruktooligosakarida ini dapat ditambahkan dalam es krim untuk mengurangi kadar gula dalam pembuatan es krim. 10% gula disubstitusikan dengan fruktooligosakarida. Cara membuat fruktooligosakarida ini yang pertama proses ekstraksi dengan merendam bahan ke dalam larutan etanol 70% selama 14 hari. Kemudian filter yang diperoleh diuapkan dengan evaporator vakum menjadi 1 liter, kemudian diuapkan kembali hingga kering. Selanjutnya dilakukan uji TLC untuk mengetahui adanya senyawa FOS. Dilakukan pemurnian dengan teknik kolom kromatografi, PTLC atau kristalisasi. Selanjutnya dianalisis dengan spektroskopi. Kelebihan dari FOS ini yaitu dapat meningkatkan IgA dalam intensinal dan ekspresi reseptor imunoglobulin intensinal pada penelitian bayi tikus dengan memberikannya 5% FOS. FOS juga membantu menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri berbahaya serta produksi metabolit yang membahayakan.
Nah, selanjutnya ini adalah galacto-oligosakarida yang merupakan oligosakarida yang terdiri dari 3-10 molekul galaktosa dan glukosa. GOS ini selain mampu meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas mikroflora, GOS juga dapat menghambat serangan bakteri patogen dalam usus besar. Ini merupakan struktur kimia dari GOS yang dapat dilihat tanda kurung menunjukkan unit berulang P sama dengan 0 sampai 6 untuk menghasilkan galaktos oligosakarida terdiri dari 1 sampai dengan 7 unit galaktosa yang dihubungkan dengan glukosa terminal atau galaktosa. Selanjutnya adalah penggunaan dari galacto-oligosakarida dapat digunakan untuk pembuatan produk bakery yang kaya serat, rendah gula, dan juga rendah kalori. Selain itu, galacto-oligosakarida dapat digunakan untuk dairy product seperti yogurt dan buttermilk. Setelah penambahan GOS, tekstur yogurt menjadi lebih lembut dan juga creamy. Nah, cara membuatnya itu, GOS secara alami terjadi dalam susu pada konsentrasi rendah dan diproduksi secara komersial secara enzimatis dengan transgalaktosilasi dari laktosa gula susu sebagai substrat, menggunakan enzim mikroba galaktosidase yang berasal dari kapang Aspergillus oryzae. Nah, enzim ini menggunakan salah satu dari 2 disakarida laktosa dalam reaksi enzimatik sebagai donor galaktosa dan laktosa kedua sebagai akseptor galaktosa untuk produksi galacto-oligosakarida. Nah, kelebihan dari GOS ini adalah mudah larut, manis, tahan pada kondisi asam, tahan pada suhu tinggi, dan nilai kalorinya rendah. Selanjutnya ada glukomanan. Nah, glukomanan sendiri adalah suatu bahan pengemulsi pada industri makanan, kertas, dan kosmetika. Memiliki cairan berbentuk gel sehingga memiliki viskositas yang cukup tinggi. Nah, ini adalah struktur kimia dari glukomanan yang merupakan senyawa polisakarida yang tersusun dari D-manosa plus 67% dan D-glukosa plus 33%. Penggunaan glukomanan biasa ditemukan pada umbi porang yang nantinya akan diolah menjadi tepung. Selain itu, penggunaan glukomanan telah menyebar pada beberapa industri. Nah, cara membuatnya adalah umbi porang yang telah diiris, diolah menjadi chips sebelum yang nantinya akan diolah menjadi tepung. Nah, tepung porang ini dilakukan ekstraksi dengan cara kimia metode maserasi menggunakan pelarut Aquades hingga yang nanti akhirnya menjadi bubuk yang sudah kering atau bubuk glukomanan. Nah, kelebihannya itu adalah glukomanan yang terkandung pada umbi porang memiliki sifat yang dapat memperkuat gel, memperbaiki tekstur, mengentalkan, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.